Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan menggunakan LMS, Learning Management System, Universitas Sutomo. LMS yang digunakan berbasis model dan bisa dibuka melalui aplikasi browser pada komputer maupun smartphone, dan disarankan menggunakan versi browser yang up-to-date. Untuk memulai, silakan buka browser lalu ketik elearning.sutomo.ac.id. Pada bagian URL browser, klik menu login yang ada pada bagian kanan atas laman. Untuk username, gunakan NIM mahasiswa, dan untuk password, gunakan 6 digit tanggal lahir mahasiswa dengan format 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun lahir. Lalu, klik login. Geser ke bawah laman untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diikuti. Pilih view pada salah satu mata kuliah untuk membuka. Selanjutnya akan muncul daftar pertemuan. Pada bagian general, terdapat petunjuk pembelajaran yang mahasiswa bisa baca terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi dan RPS, rencana pembelajaran semester, mata kuliah yang bisa mahasiswa unduh terlebih dahulu. Klik pada salah satu pertemuan untuk menampilkan aktivitas pada pertemuan tersebut. Dalam setiap pertemuan terdapat aktivitas. Yang pertama, tes awal pertemuan. Aktivitas ini berisi soal-soal yang harus dikerjakan mahasiswa sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman mahasiswa sebelum memulai pembelajaran. Kedua, modul digital. Aktivitas ini berisi bahan ajar yang dibuat oleh dosen yang bisa diunduh dan digunakan sebagai bahan belajar mandiri oleh mahasiswa. Sebagian besar modul ini sudah ber-ISBN. 3. Video pembelajaran. Pada aktivitas ini terdapat video bahan ajar yang sesuai dengan materi pada masing-masing pertemuan. Video ini dibuat oleh dosen melalui studio pembelajaran LP3. 4. Artikel riset. Pada aktivitas ini terdapat hasil penelitian dosen yang berkaitan dengan materi pada tiap pertemuan. 5. Website relevan. Pada aktivitas ini terdapat link website yang kredibel di mana isinya sesuai dengan tema materi pada tiap pertemuan. 6. Forum diskusi. Pada aktivitas ini terdapat interaksi antara dosen dengan mahasiswa, di mana dosen membuat topik diskusi yang sesuai dengan materi pertemuan untuk ditanggapi oleh mahasiswa. 7. Tugas terstruktur. Pada aktivitas ini, dosen memberikan penugasan untuk mahasiswa. 8. Tes akhir pertemuan. Pada aktivitas ini, berisi soal-soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk mengukur capaian hasil pembelajaran pada tiap pertemuan. Terakhir, Meet. Pada aktivitas ini, terdapat link untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara daring dan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh LP3. Pada setiap aktivitas, terdapat fungsi yang bisa merekam kegiatan mahasiswa. Artinya, jika mahasiswa sudah menyelesaikan aktivitas tersebut, maka akan ada centang biru sebelah kanan aktivitas yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa. Berikut macam-macam cara agar mahasiswa terekam
sudah melakukan aktivitas yang ada. 1. Untuk aktivitas yang berupa kuis, seperti tes awal dan tes akhir, mahasiswa harus mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal yang ada. 2. Untuk aktivitas yang berupa folder yang biasa digunakan sebagai wadah modul digital dan artikel riset, mahasiswa harus membuka dan mengunduh file yang ada di dalamnya. 3. Untuk aktivitas berupa URL atau yang biasa digunakan untuk video pembelajaran dan website relevan, maka mahasiswa harus membuka dan menyimak video yang ada pada link tersebut. 4. Untuk aktivitas forum diskusi, mahasiswa harus minimal 2 kali memberikan tanggapan, baik itu menanggapi komentar dosen atau menanggapi komentar mahasiswa lain. Terakhir, untuk aktivitas berupa asesmen yang biasa digunakan untuk penugasan, maka mahasiswa harus submit jawaban tugas. Selanjutnya adalah fungsi restricted atau pembatasan. Fungsi ini digunakan untuk membatasi suatu aktivitas agar tidak bisa dibuka sebelum mahasiswa menyelesaikan aktivitas yang lain. Fungsi ini bertujuan agar dalam proses pembelajaran bisa teratur. Mahasiswa mengikuti tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan aktivitas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada modul digital 1 ini, terdapat keterangan restricted yang mengharuskan mahasiswa mengerjakan tes awal pertemuan 1 terlebih dahulu, sebelum membuka dan mengunduh modul digital 1. Jika tes awal sudah dikerjakan, maka pada bagian kotak di sebelah kanan, aktivitas tes akan terdapat centang biru yang berarti mahasiswa telah menyelesaikan aktivitas tersebut. Sehingga keterangan restricted pada bagian modul digital akan hilang dan sekarang mahasiswa bisa membuka aktivitas modul digital. Sekian panduan dalam menggunakan dan mengikuti pembelajaran daring dengan menggunakan LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.